Islam yang pernah membesar di bumi Aceh selama Mekah, dan Islam yang sudah pernah membesarkan kerajaan Aceh Darussalam tempo dulu, dan juga Islam yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Seolah-olah hari ini sudah mulai gulung tikar, sudah mulai angkat kaki untuk menuju ke daerah-daerah di mana keberadaan Islam di daerah tersebut adalah merupakan barang baru. Sebagaimana pernah Lung Tuan sampaikan dalam dakwah tuntun yang kau likut, kita yuta baca lewat sejarah bahwa Andalusia adalah sabuh kota atau sabuh negara yang pernah berjayanya Islam di atas permukaan bumi. Urang geudip dalam keadaan sangat damai, dalam keadaan sangat tentram, berlaku kehidupan secara Islam sepenuhnya. Akan tetapi negara Andalusia uronyo berubah menjadi Nanggro Cafe. Andalusia Borjeh Jamun, mi dan ayah abang-abang Lung Tuan tergabung daripada boh negara. Yang pertama adalah negara Portugal, yang kedua Spanyol, yang kelih Perancis Selatan. Walau hari ini tidak ada istilah Perancis Utara, Perancis Selatan, tapi jamun na istilah Perancis Selatan yang tergabung di dalam Andalusia. Kemudian yang keempat yaitu Zaragoza. Zaragoza uronyo yaitu berada di dalam Spanyol. Nyan piat boh negara nyan Borjeh Jamun mi dan ayah abang-abang Lung Tuan melebihi daripada kerajaan Aceh Darussalam. Piat boh negara nyan Borjeh Jamun lagak kat udip urang, lebih daripada udip urang indatu gedayo Borjeh Jamun. Tapi hari ini berubah menjadi negara yang anti terhadap Islam. Apakah Aceh Darussalam akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh negara-negara tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Cuman sagai mi dan ayah abang-abang Lung Tuan, berangkatnya Islam dari siro pribadi kepada pribadi yang lain, berangkatnya Islam dari sabuh rumah kepada rumah yang lain, dari sabuh nanggro kepada nanggro yang lain, tidak pernah terasa, tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi yang terlihat hanya dengan kacamata iman dan kacamata Islam. Sering Lung Tuan lumpuhkan perbandingan ibarat daripada lampu yang nabak bineh keruang, yang namanya kerung pasti na banjir. Tiga iraya ime lampu mu 20 cm, iraya kali kedua ime mu 20 cm, paduk-paduk tun kemudian datanya mbak urumpo lampu paduk luah lampu drone yang nabak bineh keruang gejawab 20 kali 20 tacok mete tahua paling-paling menyenatingai lampu 20 kali 15 meter 5 meter itu kaiba dalam kurung pakan gejawab 20 kali 20 karena memang lampu di jok le kurung tidak terasa. Ini adalah sebuah implementasi daripada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Borjeh Jamun. Nabi ini pegah bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa. Permulaan Islam aneh, asing, ibarat daripada perantau, tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Sebahagian daripada yang maklum tak boleh kita yang watai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Borjeh ini sampaikan dakwah kepada orang Mekah. Netubiat Nabi dalam masyarakat Mekah ngajak, mari kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bertuhan kepada selain Allah. Mari kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyembah patung dan berhala. Kedengaran dakwah Nabi sangat-sangatlah aneh. Tanggapan masyarakat sangat bervariasi. Sebahagian yang sangat kecil langsung menempa hidayah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman. Sebahagian yang lain ragu-ragu, apakah ini yang disampaikan oleh Muhammad yang benar atau yang duluan, yang didengar daripada nenek moyang mereka. Mayoritas masyarakat Mekah, apalagi tokoh-tokoh Mekah, justru jadi provokator terhadap dakwah dan terhadap Nabi Muhammad itu sendiri. Tapi Nabi hana nepremun terus menjalankan dakwah
bacut-bacut mutamah, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Akhirnya Islam berkembang dan terus berkembang, dan pada satu saat membesar, yang ditandai dengan turunnya ayat yang paling terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini nikmat telah disempurnakan, Islam pun agama telah disempurnakan. Bakwatenya nubena para sahabat cukup senang, cukup bergembira, bahkan karena rekomendasi daripada Allah bahwa perjuangan yang mereka perjuangkan selama ini telah selesai, telah sukses dan berhasil. Kecuali si dua sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar negeri dua rumah, truk rumah Abu Bakar makin rayut negeri. Terdengarlah bak para sahabat-sahabat yang lain, berangkat sahabat yang lain rumah Sayyidina Abu Bakar. Rukunan dipertanyakan, wahai Abu Bakar, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, karena pada hari ini sudah ada pengakuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agama dan nikmat yang diberikan terhadap kita. Seharusnya kita Bandung bersenang dan bergembira, tapi kenyataan kamu bergembira, drone Abu Bakar bersedih. Paken alasan. Watanya menjawab di Sayyidina Abu Bakar, wahai rakan-rakan lu, apakah anda tidak tahu apabila sebuah urusan itu telah sempurna dan selesai, pasti kekurangan demi kekurangan akan muncul. Contoh, sabuh bangunan, wate bangunan yang kafinisi, yang kana urung protes, kana urung andai-andai. Seandai jih manjang 50 cm, seandai jih pegen muno atau pegat, seandai jih warnanya atau kombinasi dengan warna jih, sungguh kesan jih indah. Pajantru andai-andai, wate bangunan kasempurna. Yugolam sempurna bangunan, na urung andai-andai tidak. Kenapa? Karena kekurangan tidak nampak. Nesambung li Sayyidina Abu Bakar, nekun uronyo nikmat telah disempurnakan, agama telah disempurnakan. Nikmat yang paling raya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka yakinkanlah di dalam iman dan Islam akan terjadi kekurangan demi kekurangan. Menurut lun mungkin Sayyidina Abu Bakar, dan ayat yang paling terakhir itu bertanda perpisahan antara getanyo dengan Rasulullah akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Bang dengar jawabannya Mbak Sayyidina Abu Bakar bina sahabat yang lain mukundo. Nilai kaidin Mbak Abu Bakar berangkat ke rumah Rasulullah. Terus rumah Rasulullah diceritalah apa yang terjadi di rumah Sayyidina Abu Bakar. Watenya ngepegah di para sahabat, ya Rasul, watetren ayat yang paling terakhir kamu bergembira. Abu Bakar nekli, kamu tanya pakai nekli. Nejawab li Abu Bakar, dan ayat yang paling terakhir bertanda perpisahan di antara Rasul dengan kamu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Apakah benar yang dikatakan Abu Bakar atau salah? Ya Rasulullah. Bawatanya dijawab li Rasulullah, apa yang dikatakan Abu Bakar benar adanya. Yang nepah li Abu Bakar yang betul. Bawatanya molah seluruh sahabat-sahabat yang lain. Alal khilaf, nah yang pegah 80 euro, nah yang pegah lebih. Terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan umat Islam, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Rasulullah wafat, netinggalkan agama bak para sahabat. Sahabat wafat, netinggalkan agama bak para tabi'in, generasi yang pertama yang ikut sahabat. Kemudian tabi'in wafat, netinggalkan agama bak tabi'in. Tabi'in wafat, netinggalkan agama bak ulama salaf, kurun yang kelima. Ulama salaf berpulang ke rahmatullah, netinggalkan agama bak ulama khalaf. Ulama khalaf berpulang ke rahmatullah, netinggalkan agama bak ulama mutakaddimin. Ulama mutakaddimin wa ba Allah Ta'ala, tinggallah agama bak ulama mutakhirin. Ulama mutakhirin ban Bandung kabeh wa ba Allah Ta'ala, maka hari ini tinggallah agama bak ulama-ulama masa gitanyo dino. Itu salah satu bukti yang nepegah le Sayyidina Abu Bakar
jadi kenyataan. Kekurangan pertama sekali dalam Islam adalah wafatnya Rasulullah, kemudian terus menerus terjadi kekurangan demi kekurangan. Maka gedanyo uronyo adalah taudib di dalam sabuh damun yang lagi nepegah li Rasulullah, yaitu damun anehnya Islam. Wasaya udu ghariban kama badaa, dan pada satu saat Islam akan kembali dianggap aneh sebagaimana di saat permulaannya Islam. Kenurang Aceh agama ba akidamun ibarat daripada ikutiko. Raya ba uram, ubud ba ujung. Artinya makin ura ke ura, agama makin ubud. Sebenarnya mi dan ayah abang-abang lungtuan, watai Rasulullah mulai agama pun lagi ikutiko. Artinya bak titik nol ujung ikutiko. Mulai bacut-bacut raya sampai truk ba uram. Watai katruk ba uram yang sama dengan kabeh raya, maka ubud bacut-bacut akhirnya akan wo bak ujung titik ikutiko kembali. Menyatakan pegat perbandingan sket perjalanan Islam lagi kuih bengkang. Kuih bengkang belah unun cincu abeh. Raya bak tengah abeh raya. Kemudian ubud rawi akan cincu kembali. Nyokohnyo bentuk perjalanan Islam. Mi dan ayah abang-abang lungtuan. Sekali lagi getanyo uronyo adalah katuk dalam masa anehnya Islam. Maka sangat wajar watai uronyo geteo berbicara tentang Islam. Nah urang pegah Islam itu adalah kekerasan. Adik kata pegah Islam dianggap Islam itu adalah pembunuhan. Watai geteo berbicara tentang syariat Islam. Nah urang pegah nyan adalah pemisahan hak sebahagian golongan dengan golongan yang lain. Arti kita yang berbicara tentang syariat Islam, nah urung pegah nyan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sementara yang betul-betul pelanggaran hak asasi manusia, tidak ada orang yang protes. Ya Nabi salam alaika.